Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang gimana cara menghadapi quarter life crisis. Ini pertanyaan dari Naila yang masuk lewat Google Form ya. Kamu bisa cek juga Google Formnya di bit.ly/pertanyaan strip pendengar. Atau kamu bisa cek link yang ada di deskripsi untuk juga memberikan pertanyaan untuk dibahas di podcast ini. Oke? Nah, jadi mungkin di beberapa tempat kayak misalnya di Instagram itu saya nulisin gitu ya tentang saya ngebantu orang untuk menghadapi quarter life crisis. Terus mungkin beberapa dari kamu bertanya, apa sih quarter life crisis itu gitu? Secara sederhana, quarter life crisis itu adalah kayak kegalauan kita di usia 20 sampai 25 tahun. Ya, itu kan kayak seperempat kehidupan kita gitu kan. Nah, itu kita pasti akan ada perasaan galau akan masa depan dan lain-lainnya. Itu wajar dan itu ada namanya, yaitu adalah quarter life crisis. Kalau kamu saat ini lagi merasa seperti itu, tenang aja, kamu gak sendirian. Banyak orang juga merasakan hal yang sama dan saya pun juga merasakan hal yang sama. Ya, apa sih simptom-simptom atau tanda-tanda kalau kita lagi mengalami quarter life crisis ya? Nah, biasanya itu ditandai kalau misalnya pas kamu udah mulai kuliah gitu kan, hidup sendirian. Kalau biasanya dulu ada orang tua yang mungkin memberikan arahan dan lain-lain, sekarang kamu harus bisa mengarahkan dirimu sendiri. Kamu mau kemana? Dan itu juga merupakan satu kegalauan ketika kamu mulai bingung gitu kan. Kira-kira kamu mau kemana ya? Kamu bisa mencapai tujuanmu nggak ya? Atau kadang-kadang juga kita sendiri tuh nggak tahu apa yang kita mau ingin tuju. Nah, itu juga galau banget. Kayak kita terombang-ambing aja gitu kan. Lalu perasaan kayak kita kayak nggak yakin sama masa depan kita. Atau kita ngerasa kayak dalam diri itu kita meragukan diri kita. Bisa nggak ya kita bisa survive di masa depan? Bisa nggak ya kita bisa sukses di masa depan gitu? Bisa nggak ya aku survive di kota perantauanku ini dan lain-lainnya? Begitu banyak pikiran-pikiran kegalauan yang biasa terjadi ketika kita usia 20-25 tahun, di mana kita harus udah mulai bisa berdiri di atas kaki kita sendiri gitu. Kan banyak yang udah merantau juga dan lain-lainnya kayak gitu ya. Nah, terus pertanyaannya yang paling penting adalah gimana caranya kita bisa mengatasi quarter life crisis tersebut ya. Nah, di podcast ini saya mau ngebahas dua cara ya. Yang pertama adalah kamu harus tanya diri dulu, kamu mau kemana? Kamu harus kenal sama dirimu dan kamu harus bisa tahu arahnya mau kemana kayak gitu ya. Ketika saya mengalami quarter life crisis, waktu itu saya beli buku gitu ya. Beli berbagai macam buku untuk bisa mengatasi kegelisahan saya terkait masa depan. Saya beli buku tentang tips sukses, beli buku tentang berbagai macam topik lah, tentang pengembangan diri, untuk mencari cara untuk bisa bebas, untuk bisa lepas dari perasaan quarter life crisis ini. Nah, ketika saya keliling di berbagai macam toko buku di Surabaya, ada di Gramedia Expo, di PTC, Pakuwon, di Tunjungan, Plaza, dan berbagai macam toko buku lainnya, ada satu garis merah dari buku-buku tersebut. Yaitu adalah ternyata kita justru tidak boleh terlalu banyak mencari keluar, ya, tetapi harus mencari ke dalam diri kita, ya. Apa sih yang ingin tuju itu, yang mau kita tuju kayak gitu. Dan dari situ kita jadi tahu nih, oh ini nih yang ingin saya tuju, sehingga setelah itu kamu perlu membuat goal untuk mencapai tujuan tadi. Ya, karena ketika kamu bisa membuat sebuah tujuan yang sesuai dengan dirimu, kesukaanmu, passionmu mungkin gitu ya, itu akan membuat kamu akan jadi jauh lebih semangat dan plong untuk bisa mencapai tujuan yang ingin kamu tuju. Oke, jadi tips pertama adalah kamu harus mencari ke dalam dirimu sendiri kemana kamu ingin menuju, bukan dengan ikut-ikutan orang lain ya, karena mereka pasti punya tujuan sendiri, mereka punya garis finish sendiri gitu, pasti akan beda sama tujuanmu. Nah, yang kedua itu adalah kamu harus bisa mempersiapkan dirimu untuk di masa depan. Ketika kita ragu sama masa depan, nah itu berarti mungkin dari diri kita punya beberapa hal yang masih ada atau masih kurang lah dalam diri kita. Misalnya kita masih kurang skill,
misalnya kita masih kurang pengalaman, misalnya kita masih kurang networking, ya. Apalagi kalau kamu merantau kan kamu masih belum punya berbagai macam hal itu. Nah, tugas kamu bukanlah justru di kamar, terus larut dalam kegalauan dan pasrah akan hidup gitu ya. Bukan kayak gitu, tapi ya kamu harus meningkatkan 3 hal tadi. Skillmu, kamu harus belajar gitu ya dari buku, dari YouTube, dan lain-lain. Terus kamu praktekkan. Terus kalau dari networking, kamu mulai ikut komunitas atau berelasi sama orang-orang yang bisa ngebantu kamu untuk mencapai tujuanmu. Dan yang ketiga, pengalaman. Ya udah, kamu seringkali ketika kamu merantau, nggak ada salahnya kamu bekerja for free. Yang penting kamu dapat pengalaman dulu, yang penting kamu dapat exposure dulu, sehingga itu akan ngebantu kamu nanti ketika kamu harus sudah mulai bekerja. Oke? Jadi 3 hal itu yang harus kamu bangun. Nah, itu yang dulu saya juga bangun gitu ya. Ketika saya mau jadi seorang public speaker, saya mau jadi trainer, saya belajar skillnya. Saya ikut training, saya baca buku, belajar caranya. Terus saya praktek dengan cara datang ke sebuah perusahaan, itu perusahaan sebuah klinik fisioterapi. Nah, saya tanya, Mas, boleh nggak saya bantu ningkatin performa bisnisnya, performa usahanya, nggak usah dibayar. Kira-kira kalau kamu jadi pemilik usaha, kamu mau nggak? Pasti mau gitu kan. Nah, akhirnya saya ngebantu tuh. Selama 1 bulan, 2 bulan, saya bantu terus, nggak minta imbalan apa-apa. Tapi dari situ saya dapat pembelajaran. Dari situ saya dapat pengalaman. Dan nggak cuma di situ, di bulan ketiga, akhirnya ketika waktu itu saya sempat mau pulang ke rumah, dipanggil sama istri pemiliknya gitu ya. Mas Bordes, bentar jangan pulang dulu. Ternyata dikasih amplop isinya duit. Dan sejak itu nggak cuma dapat pengalaman, nggak cuma dapat skill ya, saya bisa ngelatih skill saya, tapi dapat uang juga kayak gitu. Jadi awal-awal karir, ketika kamu merantau, ketika kamu mengalami kegalauan di usia muda, 3 hal tadi perlu kamu develop dalam dirimu. Yang pertama skill, yang kedua adalah networking, dan yang ketiga adalah pengalaman. Ya, itu akan membuat kamu jadi jauh lebih tenang. Karena kamu bisa bergantung pada dirimu sendiri. Karena kamu nggak bisa gitu bergantung pada orang lain. Kamu harus bisa bergantung pada dirimu sendiri. Oke? Nah, sebelum saya akhiri, saya mau ngasih tahu kamu bahwa di bulan Juni ini, ya, jadi hanya untuk kamu yang mendengar sampai podcast ini sampai akhir ya, episode kali ini, saya mau info bahwa saya mau memberikan kamu special offer, yaitu adalah online course The Achiever Masterclass. 7 skill penting yang perlu kamu miliki untuk kamu bisa sukses di usia 20-an. Oke, di dalam online course ini, saya membahas dengan detail tentang gimana cara rahasia sukses anti gagal, gimana caranya biar kamu punya tujuan, kamu punya alasan yang sangat kuat untuk berhasil, punya keyakinan diri yang kuat, dan juga tentang berelasi orang lain. Gimana caranya biar kamu bisa bikin orang lain suka sama kamu dan berkata iya sama kamu. Nah, saya share berbagai macam skill tadi di online course tersebut. Kamu bisa dapetin dengan diskon 50% hanya untuk 5 orang ya. Jadi kode kupon ini hanya untuk 5 orang. Kamu bisa gunakan kode POD50. Ya, jadi ketika kamu masuk ke link yang saya berikan di bagian kupon, kamu silahkan masuk dengan ketik POD50 besar semua ya, POD50. Nanti kamu bisa mendapatkan diskon 50%. Ya, kamu bisa pelajari lebih lengkap, lebih dalam di online course tersebut. Untuk dapetin penawaran spesial ini, silahkan kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.